Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami bacakan kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menghidupkan orang yang sudah meninggal. Suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tengah berjalan-jalan di sebuah perkampungan. Di dalam perjalanan, beliau berjumpa dengan dua orang yang tengah berdebat. Hal itu pun membuat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tertarik dan mencoba untuk bertanya, ada apa gerangan? Dan ternyata kedua orang tersebut, yang satu adalah seorang muslim dan yang satunya lagi adalah seorang Nasrani. Setelah ditanya oleh Syekh Abdul Qadir, orang muslim pun menjawab dan menerangkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa mereka berdebat tentang siapa yang lebih utama atau yang lebih mulia, apakah Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata si muslim, ini saudara kita, seorang Nasrani, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dia ini ngotot berpendapat bahwa kedudukan Nabi Isa alaihissalam lebih agung dan lebih mulia dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya berusaha menjelaskan padanya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad lah yang lebih utama dan lebih mulia. Tapi dia tetap tak mau menerima. Mendengar pengaduan saudara muslimnya tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian bertanya kepada si Nasrani, coba jelaskan, berdasarkan apa Anda menyebut bahwa Nabi Isa alaihissalam lebih utama dan lebih mulia dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka menjawablah si Nasrani, Nabi Isa alaihissalam lebih agung dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Oh begitu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketahuilah, sesungguhnya saya ini bukanlah seorang nabi, hanya sekedar pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seandainya saya bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal, apakah Anda mau beriman dan mau mengakui kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam? Tanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mendengar perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terkesan mengada-ngada itu, tercenganglah si Nasrani, merasa tak percaya dan tanpa pikir lama langsung menyahut, baik, saya akan terima, dan jika memang betul Anda mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal, saya akan mengikuti Anda dan masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan kalem melanjutkan perkataannya, mari bersama-sama kita ke kuburan, dan silahkan Anda tunjuk satu makam untuk saya perlihatkan
kepada Anda atas keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersama-sama mereka beriringan berjalan menuju ke sebuah pemakaman umum. Di sepanjang perjalanan bertambah banyaklah orang-orang yang merasa tertarik dan penasaran mengikuti rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terlebih si Nasrani tadi memberitahu duduk persoalannya kepada orang-orang kampung tersebut. Sesampainya di sebuah pemakaman, si Nasrani kemudian menunjuk sebuah makam yang nampak tak terurus dan nampak sudah sangat tua itu. Mungkin kuburan tersebut sudah berusia puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertanya kepada si Nasrani, "Oh iya, kalau boleh tahu, apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam saat beliau menghidupkan orang yang sudah meninggal?" Orang Nasrani pun menjawab, di saat Nabi Isa hendak menghidupkan kembali, beliau berkata kepada si mayat, "Bangkitlah dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar jawaban si Nasrani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengangguk-angguk, dan tak berapa lama beliau kemudian berkata lagi kepada si Nasrani, "Kalau tidak salah, orang yang di dalam kubur ini adalah orang yang kaya raya sewaktu hidupnya dulu. Nah, andai kata Anda mau, maka nanti saya akan mencoba menghidupkannya kembali persis sebagaimana dia dulunya, kondisi seorang yang kaya raya." Si Nasrani pun menjawab, Boleh saja, silakan." Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian menghadap ke sebuah kuburan yang dimaksud, dan beliau kemudian berkata, "Bangkitlah dengan seizinku." Maka saat itu juga terbelahlah kubur tua itu, dan bangunlah mayat yang ada di dalamnya, hidup kembali dalam keadaan mentereng mewah karena dia dikuburkan sebagaimana orang kaya zaman dahulu meninggal dunia. Betapa terkejutnya para hadirin yang menyaksikan peristiwa tersebut, terutama si Nasrani tadi. Maka setelah melihat kejadian tersebut, insaflah si Nasrani itu karena melihat keagungan dan kemuliaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang lebih agung dan lebih mulia dibandingkan junjungannya Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana keyakinannya selama ini. Dan seketika itu juga dia langsung bersyahadat masuk agama Islam, dibimbing oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu sendiri. Dan semenjak saat itu beliau dengan semangat menimba ilmu agama Islam, menjadi murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
radhiyallahu anhu. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.